Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas terkait struktur kulit ya, struktur kulit dari si atom. Kemarin kita sudah sempat bahas bahwa yang namanya atom ini memiliki tiga subatomik partikel, tiga partikel penyusunnya yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron lokasinya ada di tengah-tengah, gitu ya, di tengah-tengah dari si atom atau di nukleus atom, sedangkan elektron ini berlokasinya di kulit luarnya yang mengelilingi dari nukleus. Atau kita sebutnya sebagai orbital, atomic orbital. Nah, setiap atom itu punya jumlah kulit yang berbeda-beda. Dan setiap kulit itu punya kapasitas maksimal dari elektron yang berbeda-beda juga. Gitu ya. Untuk gambaran pertamanya sebagai contoh, atom litium di sebelah kiri ini dia punya dua kulit ya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Gitu ya. Kulit pertamanya atom litium terdapat dua elektron. Lalu kulit keduanya yang lebih luar itu dia satu elektron. Lalu atom fluorin selanjutnya, ini kulit pertamanya dia, ini nukleus yang tengah-tengah yang warna hijau ya ceritanya ya. Jadi nukleus ini tempatnya proton dan neutron. Kembali lagi ke atom fluorin, di kulit pertamanya terdapat dua elektron ya, satu, dua. Sedangkan di kulit keduanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Gitu. Ini adalah kulit dari si elektron. Atau kita sebutnya sebagai atomic orbital atau elektron shell ya, bebas. Kalau kita perhatikan, kulit semakin dekat dengan nukleus, dekat dengan inti dari atom ya, itu diameternya semakin kecil. Semakin keluar berarti semakin lebar gitu ya diameternya. Artinya berarti semakin dekat nukleus, kapasitas elektronnya itu semakin sedikit. Ya, sebagai contoh kita lihat aja di atom fluorin nih. Di atom fluorin kapasitas kulit terdalam ya dengan diameter yang lebih kecil dibandingkan kulit kedua itu cuma muat dua elektron. Sedangkan kalau di kulit yang selanjutnya yang diameternya lebih lebar gitu ya, lingkarannya lebih lebar, ya otomatis di sini bisa lebih dari dua elektron menampungnya maksimal. Oke. Nah, kita bisa lihat dari contoh atom yang lain. Di sini ada contohnya di sini ada contoh lain ya, atom sodium sama argon. Jadi kalau misal kita lihat di sini untuk sodium sendiri itu punya tiga kulit. Ini kulit pertama, kulit kedua, nih kulit ketiga. Sama kayak argon. Argon di sini juga punya tiga kulit. Atom atom argon ya, kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Nah, di sini jumlah elektron untuk sodium ya, yang pertama Na, kulit pertamanya ada dua. Satu, dua. Berarti ada dua elektron. Lalu kulit keduanya ada delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sedangkan kulit terakhirnya ada satu. Sedangkan argon, kulit pertamanya ada dua elektron, kulit keduanya ada delapan, dan kulit terakhirnya juga ada delapan. Ya, ini untuk argon. Jadi masing-masing atom itu tentunya punya elektron yang berbeda-beda jumlahnya dan kulitnya pun juga sama, kulitnya berbeda-beda. Tadi di atom sebelumnya, contohnya atom litium ya hanya punya dua kulit, sedangkan kalau di atom sodium dan argon ternyata dia punya tiga kulit. Nah ini contohnya ya, contoh lainnya dari penggambaran suatu kulit atom gitu. Kalau kita lihat di sini ada atom helium, ada atom neon, argon, dan kripton ya dengan simbolnya atomik simbolnya He, Ne, Ar, dan Kr. Ya, helium, neon, argon, dan kripton. Ini dari atom yang pertama gitu ya, atom helium itu dia memiliki dua elektron. Dia hanya punya satu kulit dan dia hanya punya dua elektron. Sehingga untuk penulisan struktur kulitnya kita tulisnya ya cukup dua saja karena dia hanya punya satu kulit. Lalu selanjutnya untuk atom neon itu dia punya dua kulit. Kulit pertamanya terdiri dari dua, ya kita tuliskan dua ya. Lalu titik atau koma, kulit keduanya ada delapan. Jadi kita tulis struktur kulitnya atau sel strukturnya 2,8 atau 2,8. Lalu argon. Argon kulit pertamanya ada 2 elektron. Ya, kulit keduanya ada 8. Kulit ketiganya juga ada 8. Sehingga kita tulis 2,8,8. Ini adalah yang kita sebut sebagai cell structure atau boleh kita sebut sebagai konfigurasi elektron ya. Jadi kita tulis sesuai urutan kulitnya dan juga jumlah elektron dari masing-masing kulit. Lalu kripton, kripton ada berapa kulit? Ada satu, dua, tiga, empat, gitu ya. Dan urutannya seperti ini.
Oh, berarti ini artinya kulit pertamanya ada 2 elektron, kulit keduanya ada 8 elektron, kulit ketiga ada 18 elektron, dan kulit terakhirnya ada 8 elektron. Berarti kalau di total dia ada 1, 2, 3, 4. Sehingga kripton memiliki 4 kulit ya, yang lainnya di bawah 4 ya. Tadi contohnya argon ada 3 kulit, lalu neon ada 2, dan helium ada 1 kulit saja. Gitu. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai valence elektron atau elektron valensi. Nah, elektron valensi itu adalah elektron di kulit terluar, di kulit paling akhir, gitu ya. Ini karena kita ambil contoh yang pertama ada helium. Helium karena cuma punya 1 kulit ya sudah, berarti itu adalah kulit terluarnya, gitu ya. Helium punya punya 2 elektron di kulit terluarnya sehingga valence elektronnya 2. Gitu ya. Sedangkan neon ini kulit terluarnya adalah kulit kedua. Berarti valens elektronnya adalah 8 yang ini ya. Sama dengan argon dan kripton yang mereka di kulit terluarnya terdapat 8 elektron sehingga kita bisa tuliskan kalau ada pertanyaan berapa valens elektron atau elektron valensi dari atom helium, sorry, maksudnya neon, argon dan kripton. Oh, berarti valensinya adalah 8. Gitu ya. Jadi kalau misalnya valensinya 8, berarti apa namanya dia artinya mengikuti aturan oktet. Sedangkan kalau 2 berarti dia mengikuti aturan duplet. Ya. Coba kita kembali lagi ke atom sebelumnya ya. Kita coba lihat berapa sih valensi dari atom sebelumnya. Oke, ini sebagai contoh litium. Berapa sih valensi dari atau elektron valens ya dari si atom litium dan fluorine. Kalau di sini tadi ya sekali lagi jangan sampai lupa yang namanya valence elektron atau elektron valensi adalah jumlah elektron di kulit paling luar. Litium kulit paling luarnya adalah kulit kedua. Sehingga jumlah elektronnya cuma 1. Jadi valence elektronnya dia 1. Kalau kita tulis konfigurasinya gimana atau shell structure-nya berarti kan kulit pertamanya 2 ya, koma 1 karena kulit keduanya 1 doang. Fluorine, berapa valensinya? Ini kan kulit terluarnya adalah kulit kedua, yang ini ya. Berarti valensinya adalah jumlah elektron di kulit keduanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oh, berarti ada 7 valensinya. Kalau kita tulis struktur kulitnya, cell structure atau atomic orbitalnya berarti 2,7. Karena di kulit pertamanya ada 2 dan di kulit keduanya ada 7 elektron. Gitu ya. Ini adalah bagaimana kita menuliskan cell structure atau atomic orbital dan bagaimana kita menentukan elektron valensi. Perlu diingat tadi ya, elektron valensi adalah elektron di kulit paling luar dari suatu atom. Jadi ada yang namanya total elektron dan ada elektron valensi, valence elektron. Oke, seperti yang tadi saya udah bilang di awal bahwa yang namanya kulit elektron semakin dekat dengan nukleus berarti kan diameternya makin kecil. Berarti dia cuma bisa nampung elektronnya juga lebih terbatas. Maka dari itu masing-masing kulit elektron itu dia punya kapasitas maksimal elektron yang bisa ditampung. Ya, eh kalau kita lihat ini kulit pertama kita sebutnya kulit K. Kulit kedua dari elektron kita sebut L ya, kulit L. Lalu kulit ketiganya adalah M atau orbital M. Kita bisa sebut kulit keempatnya ini adalah kulit N atau orbital N, lalu ini kulit O, kulit P, dan kulit Q. Kita bisa perhatikan masing-masing tiap kulit itu punya jumlah elektron maksimal yang berbeda. Sebagai contoh, kulit K itu maksimalnya hanya bisa menampung 2 elektron. Kulit L itu 8 elektron. Kulit M 18 elektron. Kulit N 32 elektron. Gitu ya. Dan seterusnya. Kulit O 32 elektron. Kulit P 18 elektron. Dan kulit Q 8 elektron. Sebenarnya ada aturan 2 pangkat N ya. Cuma eh, itu adalah jumlah maksimal elektron secara teori. Itu karena ternyata kalau kita lihat secara realistisnya jumlah elektron maksimal yang bisa diisi di masing-masing kulit adalah mengikuti pola ini ya 2, 8, 18, 32, 32, 18, dan 8. Jadi tadi ya K maksimal 2, L 8, M 18, N 32, dan seterusnya. Ini adalah jumlah kapasitas elektron total masing-masing kulit gitu. Ini sangat penting untuk dihafal
ya urutan ini. Karena memang nanti ketika kita menuliskan struktur elektron, struktur kulit atom, ya tentunya kita harus mengikuti aturan ini, gitu. Jangan sampai salah, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah latihan soal bagaimana kita menuliskan struktur kulit dari atom. Itu ini sebagai contoh. Ini contoh soal. Misalnya di sini ada atom B sama atom X. Ceritanya di sini atom B ini ada elektronnya 5. Kalau kita mau menuliskan struktur kulit atom, ya atau kita mau menuliskan struktur orbitalnya, ya kita berarti kan otomatis harus mengetahui jumlah elektronnya dulu. Ya karena yang berlokasi di kulit atom atau orbitalnya adalah elektron. Jadi nggak ada pengaruhnya tuh jumlah proton berapa atau jumlah neutron berapa gitu ya. Sehingga kita harus tahu dulu atom tersebut elektronnya berapa. Ya. Ini sebagai contoh, ada atom B, dia punya, ini imaginary ya, imaginary atom. Saya bukan ambil dari apa namanya, periodic table gitu. Lalu di sini ada contohnya ada atom B. Atom B ini punya 5 elektron. Contohnya ya, ini contohnya 5 elektron. Ya udah, berarti kan di kulit pertamanya dia terisi 2 gitu ya. Lalu sisa berapa elektron sekarang? Sisa 3 kan? Ya sudah, berarti di kulit keduanya 3 elektron. 2 tambah 3 5. Berarti totalnya pas nih 5 ya. Di kulit pertamanya 2 karena maksimalnya kan 2 di kulit K kan. Di kulit K itu maksimal elektron kapasitasnya 2. Sedangkan di kulit L kapasitasnya 8. Sedangkan tadi 2 sudah masuk ke kulit K, sisa 3. Berarti masih muat di kulit L. Gitu ya. Lalu contoh kedua, ceritanya ada atom X dengan 11 elektron totalnya. Ya sudah, di kulit pertama, kulit K, tadi kapasitasnya cuma 2 elektronnya. Berarti kita tulis 2. Kulit L, ini sisa berapa? Karena sudah ada 2 di sini, sekarang sisanya adalah 9 ya. Kan nggak mungkin kita tulis 9. Karena kulit kedua kapasitas maksimalnya adalah 8 elektronnya. Jadi kita cuma tulis bisa 8. Sisa sekarang satu. Ya sudah, satunya berarti di kulit terakhir gitu ya. Berarti kalau atom B kesimpulannya dia punya 2 kulit nih, kulit K sama kulit L. Kulit K-nya ada 2 elektron, kulit L-nya ada 3 elektron. Gitu ya. Sedangkan atom X total elektronnya ada 11, konfigurasinya 281 atau strukturnya 281. Kulit pertamanya ada 2 elektron, kulit keduanya kulit L ada 8 elektron dan kulit ketiganya apa namanya? Kulit M-nya dia ada 1 elektron. Jangan sampai lupa konsep yang selanjutnya yaitu elektron valensi ya, valens elektron. Valens elektron adalah jumlah elektron di kulit terluar. Jadi kalau misalnya ditanya berapa valensinya atom B, oh valensinya atau valens elektronnya adalah 3 karena kulit terluarnya kulit L. Kalau atom X berapa valens elektronnya? Satu gitu ya, karena di kulit terluarnya cuma ada 1 elektron dan kulit terluarnya ada kulit M. Ini kan K ini kulit paling dalam, sedangkan Ki kulit paling luar gitu ya. Jadi ini semakin ke kiri semakin ke dalam, semakin ke kanan semakin keluar. Begitu. Jadi bedakan ini total elektron yang dimiliki atom tersebut, sedangkan elektron yang di kulit terluar kita sebutnya valence elektron. Oke. Nah, ini ada contoh soal selanjutnya ya. Ini lagi-lagi imaginary atoms, bukan saya ambil dari periodic table ya. Simbol-simbolnya terutama gitu ya. Ada WX kan nggak ada tuh yang notasi tertulis dengan simbol YZ ya kalau nggak salah. Oke, yang pertama atom A ceritanya dia punya 13 elektron. Ya sudah, berarti kita tulis yang pertama 2, sisa berapa? Sisa 11, berarti kita tulis 8. Ini kan sudah 10 nih, di kulit pertama 2, di kulit kedua 8, berarti total udah 10. Sekarang sisanya berapa? Tadi totalnya 13, sisa 3. Ya sudah, berarti 3. Oh, berarti sel structure-nya atau struktur dari kulit atom A adalah 2,8,3. Valensinya 3 gitu ya, valence elektronnya atau elektron yang berlokasi di kulit terluarnya. Atom B 15. Ya sudah, berarti kita tulis 2 8 sisanya 5. Atom W 2 8 7 gitu ya. Atom X, oh berarti atom X 2 sorry 2 8 dan 6. Oke, ini saya buat center dulu ya. 2 8 6. Atom Y. Nah, atom Y ini ada 19 ya. Berarti kita tulis 2 8. Berarti normalnya
di kulit ketiga di sini kan kapasitas maksimalnya 18 ya. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan sisanya ini di kulit pertama sama kulit keduanya sudah 10 nih total. Sedangkan total atomnya itu dia punya elektron 19. Berarti kan sisa elektron 9 ya. Dan kapasitas kulit M ini sampai 18. Berarti sebenarnya secara logik boleh dong kita tulis 9 karena eh, M ini kapasitas 18 dan 9 ini masih di bawahnya 18 gitu ya. Tapi ada satu aturan tambahan di mana yang namanya valence elektron atau elektron di kulit terluar itu tidak boleh lebih dari 8. Jadi valence elektron itu harus 1 sampai 8 saja maksimalnya. Nah, kalau kita tulis 289 berarti valence-nya jadi 9. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus kita pecah. Ya, 9 ini kita pecah jadi berapa? Kita pecah jadi 8 dan 1. Gitu ya. Gimana sih cara pecahnya? Kayak kita lihat contoh di bawahnya ya biar biar clear. Tadi kalau ini kan 9 ya. 9 itu berarti kan otomatis kita bisa pecah jadi 8 dan 1. Sedangkan kalau yang 65 gimana? Oke, kita buat konfigurasi atau cell structure ya dari si atom Z yang punya total elektronnya 65. Berarti yang 65 ini kita tinggal buat 2 ya 8, 18, 32. Nah, ini totalnya ada eh berapa ya? Ini totalnya ada 60 sudah ya. 2 tambah 8 tambah 18 tambah 32 ini sudah 60. Sisa berapa? Sisa 5. Nah, ini sesuai aturan ya karena M ini maksimal 18 sudah benar. Lalu N ini maksimal 32 sudah benar dan O di sini adalah 5. Karena sisanya tadi di sini dari 2 tambah 8 tambah 18 tambah 32 ini sudah 60. Sedangkan elektron total Z ini 65. Maka sisanya tinggal 5 kan dan 5 ini jumlahnya masih di bawah 30, jauh di bawah 32 sehingga dia muat di kulit O. Berarti atom Z ini punya kulit 1, 2, 3, 4, 5, punya 5 kulit ya dari K sampai O dan kulit terluarnya adalah kulit O di mana valens elektronnya adalah 5. Karena valens elektron lagi-lagi adalah jumlah elektron di kulit terluar. Oke, selanjutnya atom M ya dengan 77 elektron. Berarti 2, 8, 18, 32 ini sudah 60. Sisa berapa sekarang? Supaya 77 ya ini kan 2 tambah 8, sorry ini 2 tambah 8 tambah 18 tambah 32 sudah 60. Berarti kan sisa 17 lagi. Secara teori, atom O itu kan muat sampai 32 elektron. Kenapa tidak kita tulis 17 gitu ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena tadi ya, yang namanya valence elektron atau elektron di kulit terluar itu tidak boleh lebih dari 8. Sehingga kita harus pecah lagi. Gitu ya, kita pecah jadi 8. Ya, sisa berapa sekarang? Tadi kan 17, baru ditulis 8. Ya, berarti sisa 9. Gitu ya. Secara teori, kulit P bisa menampung 9 elektron. Tapi lagi-lagi, valence elektron tidak boleh lebih dari 8. Jadi lagi-lagi harus kita pecah. Di 8 dan 1. Sehingga atom M ini punya kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia punya 7 kulit dari kulit K sampai kulit Q ya. Dan valensinya atau elektron valensinya ya, elektron yang di kulit terluarnya hanya ada 1. Itu sehingga tertulis 1 di sini. Nah, ini adalah bagaimana kita menulis struktur kulit dari atom ya, atau konfigurasi elektron dari masing-masing atom di soal ini. Jadi kita harus pastikan dulu berapa sih jumlah dari elektron atom tersebut. Dan kita harus mengikuti aturan masing-masing kapasitas kulit ya. Dan juga aturan keduanya bahwa elektron valensi atau valence elektron tidak boleh lebih dari 8. Wajib maksimalnya 8. Jadi kalau lebih dari 8 harus kita breakdown satu-satu. Gitu. Oke. Nah, sekarang coba saya akan buat eh apa namanya ya? Misalnya satu contoh lagi deh. Kita coba buat satu contoh lagi di mana sebentar. Kita buat atom tambahan ya, atom Ki deh. Katakanlah atom Ki ini dia punya coba sebentar saya coba pikirkan dulu jumlah protonnya ya, jumlah elektronnya 19.
Oke, coba kita buat 59 deh ya. Kita buat 59. Oke, berarti kita tulis struktur kulitnya adalah 2, 8, 18. Oke, ini udah 28. Ya, ini sudah 28. Sehingga untuk mencapai 59, ini kurang berapa lagi ya? 59 kurang 59 kurang 28 berapa tuh? Saya jadi ngebilang 59 kurang 28 berarti kurang 31 lagi ya. 31 lagi benar gak? 28 iya berarti betul. Kurang 31 lagi kan elektronnya ya. Oke. Nah kan nggak mungkin kita tulis di kulit N ini 31 walaupun secara teori kulit N itu masih muat. Ya kan dia maksimalnya 32 nih. Tapi di sini kan sisanya 31. Kenapa nggak kita tulis 31 aja? Lagi-lagi ya, yang namanya valence elektron tidak boleh lebih dari 8, sehingga kita harus pecah. Nah, pecahnya itu jangan jadi 8 ya, karena dari tadi kan kita mecahnya jadi 8 tuh. 8, 8, 1 nih contohnya di soal yang sebelumnya gitu ya. Karena di sini sisanya 31, ya, kita pecahnya itu ke 18. Jadi kan pola jumlah elektron itu 2, 8, 18, 32. Kan begitu polanya. Kalau kita pecahnya ke 8, itu kejauhan. Jadi kita pecahnya ke batas bawah terdekat aja. Karena 31 itu lebih dekat ke 18 dibandingkan ke 8, ya sudah kita buat ke 18 gitu ya. Jadi tadi dari sisa 31 kita tulis 18 nih gitu ya. Jadi sisanya adalah berapa sisanya? Tadi 31, 18, 19, 20, berarti sisanya adalah 11, 12, 13, sisa 13. Gitu ya. Sekarang sisanya 13. Ya sudah, sisa 13 ini kita lagi-lagi nggak boleh menuliskan 13 di kulit O. Karena di kulit O ini walaupun secara teori dia muat 32 kan valence elektron tidak boleh lebih dari 8. Ya. Lagi-lagi kita harus pecah. Nah, kalau yang 13 ini kita pecahnya baru ke 8 karena 13 itu berlokasi di antara 8 dan 18. Jadi batas bawahnya lebih dekat ke 8 kan, sehingga 13 ini kita pecah jadi 8 tuh ya, dan sisanya adalah 5. Berarti atom Ki ini memiliki ya jumlah kulitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kulit dari kulit K sampai kulit P dan valens elektronnya atau elektron di kulit terluarnya adalah 5. Tuh ya.